Oktober belum diterima, memang kemarin terjadi kesalahan data di kantor pusat DJPB. Kami terus mengkonfirmasi terkait para bendahara yang belum menerima suratnya gitu ya. Apakah terdengar suaranya? Iya, jelas suaranya. Suaranya jelas gitu ya. Jadi memang kami juga belum menerima sertifikat gitu ya. Ada beberapa memang sertifikat yang sudah kami terima gitu. Mbak Firda kemarin sudah mengumumkan bagi bendahara yang beberapa bendahara yang sudah diterima sertifikatnya gitu ya. Namun bagi Bapak dan Ibu yang kami informasikan sertifikatnya tidak ada di KPPN, memang kami sendiri belum terima sertifikatnya gitu ya. Untuk PPL bendahara nanti mungkin kami akan memberikan PIC di Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan gitu ya, agar Bapak dan Ibu dapat menghubungi yang bersangkutan, karena kami juga terkait PPL bendahara ini hanya berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada Bapak dan Ibu gitu. Next, Mas Adit. Next. Ya. Ini jadwalnya gitu ya. Bapak dan Ibu silakan menyesuaikan dengan jadwal ini gitu ya. Tadi langkah pertamanya melakukan registrasi terlebih dahulu itu di bit.ly registrasi PPL bendahara. Jadi silakan Bapak dan Ibu mengikuti, nanti akan dilakukan seleksi oleh pihak terkait gitu ya, terutama Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan. Next. Ya. Lalu kita akan berlanjut ke penilaian kompetensi PPK dan PPSPM yang beberapa hari lalu juga kami mengirimkan surat kepada Bapak dan Ibu gitu ya, terkait dengan penilaian kompetensi PPK dan PPSPM gitu ya. Nah, kenapa harus dilakukan penilaian kompetensi PPK dan PPSPM? Next. Ya. Jadi beberapa waktu lalu telah diterbitkan PP 50 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan APBN yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan APBN bagi satuan kerja penerima dana APBN gitu ya. Lalu ada juga PMK nomor 50 PMK 05 2018 terkait dengan standar kompetensi kerja khusus bagi KPA, PPK dan PPSPM. Lalu ada juga PMK 211. Lalu yang terakhir ada Presiden nomor 5 2020 petunjuk teknis dan kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satker Pengelola APBN. Di surat yang sudah kami kirimkan beberapa hari yang lalu juga kami sudah melampirkan gitu ya terkait dengan pengumuman dari Kementerian Keuangan terkait dengan kompetensi PPK dan PPSPM. Next. Next. Ya. Ini siapa? Next. Terkait dengan substansinya gitu ya. Sebelumnya Mas Adit. Ya. Terkait dengan ruang lingkupnya, siapa saja yang dilakukan penilaian gitu ya. Yang dilakukan penilaian adalah PPK dan PPSPM, pengelola dana APBN gitu ya. Tidak termasuk PPK dan PPSPM pada Satker BABU. Jadi di kami juga ada Satker selain KPPN selaku Satker, yaitu untuk yang dana desa gitu. Jadi itu tidak dilakukan penilaian kompetensi gitu ya. Lalu untuk persyaratan umum paling rendah diploma 3 atau sederajat, golongan paling rendah 3A atau sederajat. Lalu untuk sertifikat sendiri lalu sama seperti bendahara gitu ya. Jadi ada sertifikat BNT, bendahara negara tersertifikasi gitu. Nanti PPK dan PPSPM juga amanat dari Undang-Undang Keuangan Negara harus dilakukan sertifikasi gitu ya, agar bahwa PPK dan PPSPM memang mempunyai keahlian atau kompetensi di bidang
di bidang pengeluaran negara gitu ya. Jadi nanti harus memiliki sertifikat kompetensi gitu ya. Lalu di PMK 150 gitu ya. Nanti yang menerbitkannya adalah Direktorat Jenderal Pembendaraan sebagai instansi pembina. Nah, nanti penilaian kompetensi PPK PPSPM ini akan menjadi gerbang gitu ketika implementasi jabatan fungsional. Gitu. Beberapa waktu lalu kami sudah menginfokan terkait jabatan fungsional. Nanti juga ini akan menjadi gerbang terkait dengan implementasi jabatan fungsional terbuka bagi Satker Pengelola APBN gitu ya. Lalu next. Next Mas Adit. Ya. Next. Ya. Mekanisme penilaian kompetensi ini ada beberapa gitu ya yang akan di kedengaran suaranya Bapak? Kedengaran? Ya. Jadi ada beberapa mekanisme gitu ya terkait dengan penilaian kompetensi. Yang pertama yaitu konversi pengakuan sertifikat ini akan segera kita laksanakan sama halnya seperti in-passing jabatan fungsional gitu ya bagi beberapa satker terutama yang di lingkungan Kementerian Keuangan, lalu ada juga Kementerian Kesehatan yaitu kalau di KPPN, Dumai yaitu KKP itu sudah mengajukan usulan terkait dengan jabatan fungsional terbuka di bidang pengelola APBN gitu ya. Jadi jabatan-jabatan hampir sama seperti yang ada sekarang. Para pengelola keuangan nantinya diharapkan menjadi jabatan fungsional, jadi memiliki keahlian di bidang pengelolaan APBN. Tidak seperti sekarang siapapun ketika di SK-kan bisa menjadi pengelola APBN gitu ya. Nanti mekanismenya ada dengan konversi dan pengakuan sertifikat gitu ya. Jadi ketika memiliki sertifikat keahlian ini bisa langsung dikonversi gitu. Lalu juga ada konversi dengan refreshment gitu ya. Ini untuk orang tertentu. Lalu juga ada uji kompetensi. Uji kompetensi dengan refreshment ada pelatihan PPK dan PPSPM untuk para calon PPK dan PPSPM. Next. Lanjut Mas Adit. Oke. Nah, ini mekanisme skema penilaian kompetensi PPK di masa peralihan. Jadi sampai 6 tahun ke depan ini kita berada di masa peralihan gitu ya, sebelum kita akan beralih ke jabatan fungsional gitu ya. Ketika Bapak dan Ibu memiliki sertifikat keahlian baik PPK maupun PPK maupun PPSPM, maka ini akan dikonversi. Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan uji kompetensi, tapi sertifikat yang Bapak dan Ibu miliki akan kami lakukan konversi gitu ya. Nah, ini persyaratannya dilakukan untuk para PPK dan PPSPM yang memang sudah menjabat selaku PPK dan PPSPM selama kurang lebih 2 tahun gitu ya. Nah, bagaimana apabila Bapak dan Ibu tidak memiliki masa menjabat PPK dan PPSPM, itu maka dia akan mengikuti pelatihan tersendiri gitu ya sebagai calon PPK maupun PPSPM gitu ya. Ini juga ada 2 ya, baik yang menjabat struktural maupun tidak gitu ya. Intinya ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki sertifikat baik kompetensi baik PPK maupun PPSPM akan segera dilakukan konversi gitu ya. Nah, tidak lulus uji kompetensi gitu ya. Ini Bapak dan Ibu akan direkomendasikan untuk dilakukan penggantian gitu ya, karena memang sama seperti bendahara ketika tidak memiliki ketika dilakukan ujian tidak
lulus gitu, kami akan merekomendasikan untuk dilakukan penelitian. Namun kami juga berupaya sekeras mungkin gitu ya, agar Bapak dan Ibu bisa lulus ketika dilakukan uji kompetensi, sama halnya seperti sertifikasi bendahara gitu ya. Nah, next adit ke PPSPM. Ya, yang PPSPM juga sama gitu ya. Ketika dia memiliki sertifikat kompetensi di bidang PPSPM, maka dia akan dilakukan konversi gitu ya, langsung secara otomatis. Jadi tidak perlu melakukan ujian kompetensi gitu ya. Nah, kalaupun nggak, nah sama seperti PPK ya. Jadi ketika dia memiliki sertifikat, dia akan dilakukan konversi gitu ya. Apabila tidak gitu ya, dan dia menjabat struktural, maka pejabat yang bersangkutan dia harus mengikuti ujian kompetensi gitu ya. Ujian kompetensi dan replacement pendidikan PPSPM gitu ya. Lalu ketika lulus akan mendapatkan sertifikat PPSPM mirip seperti sertifikasi bendahara. Nah, tugas KPPN kami akan melakukan penilaian dan asistensi bagi Bapak dan Ibu yang memang akan menduduki PPK dan PPSPM gitu ya. Next. Lanjut Mas Adit. Lanjut. Ya. Persyaratan mekanisme konversi gitu ya. Yang pertama tentunya harus ASN atau TNI atau anggota TNI maupun Polri, pendidikan minimal D3, golongan minimal 3A, serta memiliki sertifikat pelatihan PPK gitu ya. Lalu khusus PPK memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Saya harap juga Bapak dan Ibu pasti kalau ketika ditanya PPK, karena memang Bapak dan Ibu sudah memiliki sertifikat pengadaan barang jasa. Menduduki jabatan PPK pada saat ini bisa juga merangkap jabatan struktural maupun fungsional. Beberapa saat kan malah ada yang fungsional gitu ya. Lalu terkait dengan persatuan ketiga gitu ya, memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun gitu ya. Ini prasyarat pertama yaitu minimal PPK 2 tahun. Nanti kalau yang kurang dari 2 tahun gitu, dia harus menunggu pendaftaran sebagai calon PPK. Jadi di periode ini yang sampai dengan Oktober 2020 itu bagi para PPK dan PPSPM yang memang memenuhi persyaratan ini gitu. Kalau enggak nanti di periode selanjutnya, jadi sampai dengan Oktober 2020 kami meminta Bapak dan Ibu yang memang PPK PPSPM untuk segera mendaftarkan diri gitu ya. Nanti kalau terkait jabatan fungsional ini dua hal yang berbeda gitu ya. Di periode ini belum kami wajibkan terkait dengan jabatan fungsional, menjadi wajib ketika sudah ditetapkan oleh Menpan RB terkait jabatan fungsional terbuka APBN di masing-masing kementerian lembaga gitu. Sampai hari ini kami baru menerima penetapan formasi untuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu ya. Lalu hal apa saja yang perlu dilakukan Bapak dan Ibu terkait dengan penilaian kompetensi? Tentunya menggunakan aplikasi gitu ya. Nanti Mas Adit akan menjelaskan terkait dengan mekanismenya seperti apa gitu, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu di Satker itu seperti apa gitu ya. Mungkin Mas Adit silakan menyampaikan terkait dengan mekanismenya gitu, step by stepnya terkait dengan penggunaan aplikasi SIMAS Paten gitu. Silakan Mas Adit. Oke, terima kasih. Ini saya ambil alih sebentar untuk melakukan demo ya, demo aplikasi SIMAS Paten ini terkait kompetensi PPK dan PPSPM. Sebentar saya share dulu. Dari role usernya mungkin Mas Adit. Gimana? Dari role usernya dulu.
Oke, tadi sudah dijelaskan sebelumnya terkait Simas Paten ini ya, terkait yang apa namanya kompetensi PPK dan PPSTM. Jadi nanti di Satker itu akan punya yang namanya satu user admin. Nah, ini secara ringkas saja saya jelaskan. Di Satker itu nanti akan punya yang namanya user admin, dan user peserta. Di mana si admin ini akan mendaftarkan peserta atau membuatkan user peserta. Jadi dari KPPN itu akan membuatkan user admin membuatkan user untuk para pesertanya. Ini kewenangan usernya itu bisa dibaca di situ. Untuk yang admin Satker, membuatkan user peserta berdasarkan surat usulan, menginput biodata PPK dan PPSTM existing, verifikasi pendaftaran, mengajukan pendaftaran KPPN, mengusulkan lokasi unit pelaksana. Yang peserta juga itu bisa dibaca kewenangannya. Input biodata awal, upload persyaratan pendaftaran, melakukan pendaftaran penilaian, terus melaksanakan uji kompetensi. Kalau begitu bingung ya, suka bingung-bingung ya. Kalau cuma baca doang. Jadinya kita ke aplikasinya aja sebentar. Ngomong-ngomong, kalau misalnya ada suara-suara aneh dari saya ngomong, mohon maaf ya, soalnya di depan rumah sedang ada perbaikan jalan. Oke. Ini sebelumnya saya sudah minjem user admin Satker KPPN Dumai. Jadi KPPN Dumai sebagai Satker itu juga mengusulkan PPK dan PPSTM-nya. Ini adalah role untuk admin ya. Untuk admin. Salah. Duh, nggak masalah. Ya barusan bisa. Clear catch dulu maksudnya. Gimana? Di clear catch dulu kali. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan pengisian ya yang di form Bitly yang kemarin disebar untuk adminnya. Yang akan menjadi admin siapa? Oh, oke. Sepertinya atau ada info sedang bermasalah. Nggak ada, tapi coba di clear cache dulu, mau nggak?
Apa emang masalah ya? Ya, masalah berarti. Mungkin sampaikan aja Mas Adit intinya aja lah, apa inti dari alurnya aja sih sebenarnya. Oke, kalau begitu ya. Eh, kita kalau gitu balik lagi ke sini. Nah, ini jadi satuan kerja Bapak Ibu sekalian akan mengusulkan apa namanya admin atau petugas yang ditugaskan sebagai admin satker. Itu terserah Bapak Ibu sekalian bagaimana siapa yang mau ditunjuk sebagai admin di sana untuk mendaftarkan para PPK dan PPSPM yang ada di satuan kerja masing-masing gitu. Jadi nanti formulirnya yang sudah dibuat oleh satuan kerja akan disampaikan ke KPPN Dumai. Nanti KPPN Dumai akan menerbitkan atau membuatkan usernya. Nanti dari admin tersebut sesudah diaktifasi dan sesudah login itu membuatkan user para peserta. Jadi misalnya admin di satuan kerja itu ada 1 orang PPK dan 1 orang PPSPM. Jadi si admin tugasnya akan melakukan pembuatan 2 user. Yang pertama user PPK dan user PPSPM. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, si peserta akan coba buka dan kemudian isi biodata yang lengkap di situ. Kemudian lakukan usulan pendaftaran. Itu nanti akan diminta untuk dapat mengupload beberapa berkas ya, seperti SK pengangkatan sebagai PPK dan PPSPM, contohnya seperti itu. Kemudian nanti akan diverifikasi oleh admin satkernya sendiri, gitu loh. Nah, nanti setelah diverifikasi oleh admin satker, baru nanti akan masuk otomatis ke KPPN. Jadi KPPN akan muncul notifikasi tuh di situ. Baru nanti kita lanjutkan ke step berikutnya. Untuk karena tadi saya mau demo nggak bisa, terus kalau masih bingung, juknisnya juga sudah di-share kemarin ya di bit.ly/KPPN Dumai. Di situ ada, nanti kalaupun masih bingung lagi, bisa japri saya atau Mbak Firda. Nanti bakal kami pandu di situ untuk tata cara pengisiannya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan untuk sementara, itu bisa di chat dulu ya. Nah, jadi ini seperti alur yang saya sampaikan tadi. Jadi dari Satker itu akan melakukan pendaftaran user admin. KPPN membuatkan user adminnya. Nah, nanti kalau sudah, si admin Satker membuatkan user peserta. Nanti peserta itu PPK dan PPSPM melakukan pendaftaran penilaian kompetensi dan upload persyaratan pendaftarannya di usernya masing-masing. Kemudian diverifikasi oleh admin Satker. Baru nanti setelahnya tahapan verifikasi dan yang lain-lain di KPPN-nya. Jadi untuk Satker itu cukup sampai di situ saja. Jadi si admin membuatkan user pesertanya, peserta melakukan pendaftaran dan upload persyaratan pendaftaran. Nanti sampai dengan sertifikasi, sampai dengan penyelenggaraan ujian itu akan disampaikan oleh KPPN. Nah, untuk pendaftaran admin Satker Simas Paten sampai dengan tadi pagi itu sudah ada 20 yang sudah dibuatkan ya. Terus masih banyak yang belum mendaftarkan di KPPN Dumai. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih belum melakukan pendaftaran, harap melakukan pendaftaran ke kami sesegera mungkin. Yang pertama, Bapak Ibu dapat mengisi link di sini, pengisian formulir admin Satker di sini untuk pendataan kami saja. Kalau ini untuk pendataan kami saja ya, bukan
merupakan usulan formal yang disampaikan ke KPPN Dumai. Usulan formalnya itu ada formnya yang sudah disampaikan juga di grup. Ada juga di bit.ly KPPN Dumai. Itu KPPN 120 itu sudah ada di situ juga. Nah, ini demo aplikasi yang tadi tidak bisa ternyata ada kendala. Mungkin itu Pak Taufik kalau misalnya apa namanya terkait yang si Mas Paten tadi sudah, saya ada mau menambahkan sedikit terkait yang NPWP lama dan NPWP baru. Boleh sekarang atau nanti? Ya, bagaimana Pak Taufik? Lanjut aja yang mau disampaikan apa Mas Adit? Oke, kalau gitu izin menambahkan sedikit terkait yang NPWP baru itu. Karena banyak satker yang japri saya dari itu terkait tata cara pengisiannya gitu. Tata cara pengisian di apa namanya di form perubahan NPWP tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya share screen saja. Yang perlu diisi itu kan ada dua ya. Ada dua. Yang pertama ini. Terus yang kedua itu ini. Banyak yang bertanya kepada saya bagaimana tata cara pengisiannya gitu loh. Padahal kalau menurut saya itu simple sekali cara mengisinya ya. Yang pertama nama suppliernya. Yang kedua NRS, kemudian NPWP. Kalau untuk yang ini, yang form permintaan penambahan data supplier yang baru ini, NPWP di sini diisikan dengan NPWP yang baru. Untuk NRS dan nama supplier, itu seharusnya satker, satuan kerja, itu tahu ya NRS-nya masing-masing. NRS itu nomor registrasi supplier yang didapatkan setelah kita mendaftarkan supplier. Cara ngambilnya, kalau Bapak Ibu sekalian apa namanya ngambil nyatet di SAS itu pasti ada. Tapi kalau misalnya tidak nyatet di SAS, Bapak Ibu bisa ambil di Omspan. Caranya seperti ini. Ini muncul ya tampilan Omspan di layar Bapak Ibu sekalian. Jadi caranya adalah buka di modul komitmen, terus kemudian cari data supplier. Pilih tipe suppliernya tipe 1,
Satker, masukkan kode KPPN 120 Dumai, kemudian ya gimana Mbak Firda? Oh, enggak. Enggak, lanjut. Oh. Mau ngomong tadi. Jadi yang pertama masukkan filter dulu, tipe suppliernya yang pertama Satker, kemudian masukkan kode KPPN 120, kemudian input NPWP supplier yang lama. NPWP supplier yang lama, saya nggak ada contohnya lagi ya. Apa aja, Dit? Apa aja ada lah, Dit. Mas Adit. Ya? Apa aja? Oh iya, nah nanti kalau misalnya di situ ada, nanti akan muncul seperti form daftar SP2D seperti itu. Nanti di sebelah kiri ada tulisan RS, itu nomor register suppliernya. Kalau Bapak Ibu bingung ya untuk bagaimana caranya melihat NRS. Seperti ini. Ini contoh dari NRS yang muncul ya. NRS itu ini. Bisa kelihatan ya, 92790. Kemudian nama supplier ini yang diisi di sini itu ini kan supplier. Jadi bukan nama NPWP-nya gitu loh, bukan nama NPWP BPG sekian. Tapi misalnya tadi KPPN Dumai 527872, NRS-nya berarti 92790. Di input direkam di di form ini. Form ini juga seperti itu. Oke, form yang satu lagi juga seperti itu yang pengaktifan supplier. Nama supplier, NRS dan NPWP itu sama pengisiannya. Cuman NPWP yang di sini yang untuk penonaktifan itu diisikan NPWP yang lama. Kalau yang di sini tadi NPWP yang baru, yang di sini NPWP yang lama. Untuk alamat, dan nama bank dan nomor rekening supplier, kalau bingung, ini diisi alamat kantor kah, alamat yang tertera di NPWP kah, atau apa, Bapak Ibu bisa lihat di bawah. Kan di sini sudah ada petunjuk pengisiannya ya. Sudah jelas ya sepertinya ya di sini. Diisikan apa gitu loh. Nama bank supplier berkenaan, alamat supplier berkenaan, berarti alamat kantornya. Di situ diisi. Nomor rekening suppliernya juga diisi. Nomor rekening yang ada di Omspan, yang bisa dicek di Omspan. Oke, itu tadi cara pengisiannya ya. Buat yang masih bingung, soalnya banyak banget yang bertanya kepada saya tata cara pengisian formnya, karena ya menurut saya itu seharusnya Bapak Ibu sekalian tahu gitu loh untuk NRS yang diisi seperti apa dan tata cara pengisiannya. Karena di situ juga sudah ada juknis pengisiannya. Oke, mungkin itu Pak Taufik. Ya. Jadi itu tadi ya. Memang beberapa hari ini kami banyak menerima pertanyaan gitu ya terkait dengan beberapa kebijakan, salah satunya terkait dengan NPWP.
Itu di ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, banyak masalah ya kalau misalnya ada di VidCon seperti ini di jaringan dan ya. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi memang di ruangan ini sering bermasalah jaringannya gitu di kantor ini. Ada Mas Adit gitu ya. Yang ada di sini lebih dekat, tapi yang sering bermasalah malah yang di sini gitu ya. Sekali lagi kami mohon maaf gitu ya. Jadi tadi Bapak dan Ibu ya, mohon diperhatikan tata cara pengisiannya terkait dengan penggantian NPWP bendahara yang baru gitu ya. Jadi memang ketika Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari KPP Bengkalis gitu ya. Untuk KPP Dumai juga hadir dari informasi yang masuk gitu di sini. Teman-teman dari KPP Dumai dan KPP Bengkalis juga hadir ya Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan penggantian NPWP bendahara, nanti teman-teman KPP dan KPP baik Dumai maupun Bengkalis akan menjawabnya. Jadi itu tadi ketika sudah selesai, mohon diikuti langkah-langkah yang tadi disampaikan Mas Adit ya, gitu ya. Harus selesai dulu di ranah KPP. Nanti ketika selesai, silakan lakukan NRS yang baru sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Adit. Mungkin itu materi yang terakhir yang disampaikan. Selanjutnya kami buka pertanyaan gitu ya. Tapi untuk sesi pertama kami akan mencoba membaca dari chat ya. Kalau ada yang mau menyampaikan secara langsung, dipersilahkan raise hand. Nanti Mas Adit akan unmute Bapak dan Ibu yang mungkin Mas Adit coba di chat dikit di saya ini hilang gitu ya. Coba Mas Adit. Oke. Yang pertama itu ada dari, buat yang recent sebentar ya, kita bahas yang di chat dulu. Yang pertama itu ada dari BPN Bengkalis. Itu pertanyaan terkait PPL tadi, PPL bendahara. Bagi kami yang sudah PPL, cara perpanjangan BNT bagaimana Pak? Pakai BNT yang lama atau keluar BNT yang baru? Oke. BNT-nya masih organisasi bendahara ya? Apakah akan ketika ikut micro learning PPL bendahara, apakah akan keluar BNT yang baru atau seperti apa gitu Mas Adit ya? Iya, seperti jadi untuk karena ini sifatnya mirip dengan refreshment gitu, jadi tidak akan diterbitkan kembali nomor BNT yang baru kalau informasi dari teman-teman dari DSP itu hanya sifatnya learning saja gitu ya. Ya, jadi tidak akan muncul nomor BNT gitu ya. Mungkin itu Mas Adit. Ya, yang kedua itu di chat juga sudah saya sampaikan. Yang tahun 2019, oh itu apa ya? Yang PA Bengkalis ya. Kalau satu satker, 2 DIPA, apa cukup 1 surat permohonan Mas gitu ya? Mohon dua permohonan ya gitu ya, karena kami juga itu kan berdasarkan pada satker. Jadi walaupun tadi misalnya seperti PA pengadilan agama itu kan rata-rata dimiliki 2 kode satker ya. Nah nanti di formnya juga diisi 2 kali gitu, disesuaikan dengan kode satkernya, begitu pula dengan registrasi yang di BIT-LY. Nah, yang kedua itu ada dari Politeknik Bengkalis terkait Japung, PPK dan PPSPM. Itu kita di Satker jabatan PPK dan PPSPM sebagai tugas tambahan yang ditunjuk oleh KPA. Artinya jabatannya tidak tetap.
sewaktu-waktu bisa diganti sesuai arahan dan kebijakan KPA. Oke. Jadi terkait yang memang ini di beberapa satker ini banyak yang memang ini sifatnya tugas tambahan gitu ya. Ya, untuk di periode konversi ini mohon Bapak dan Ibu didaftarkan saja gitu ya tanpa mempertimbangkan akan diganti sewaktu-waktu gitu ya. Nanti karena ini sifatnya konversi untuk penggunaan kompetensi PPK PPSPM gitu. Mohon Bapak dan Ibu para admin mendaftarkan saja gitu tanpa mempertimbangkan apakah akan diganti atau tidak gitu ya. Jadi silakan di input saja ya. Jadi semua itu mohon asal di input saja gitu ya. Didaftarkan dulu oleh para calon admin gitu ya. Jadi silakan aja didaftarkan gitu. Jadi tidak perlu mempertimbangkan ya memang bisa diganti sewaktu-waktu ya karena sifatnya tugas tambahan gitu. Jadi dipersilakan saja, yang penting di input saja dulu di aplikasinya, nanti kalaupun diganti nanti kita bisa dibicarakan lebih lanjut gitu ya. Oke, pertanyaan ya, untuk lama menjabat 2 tahun itu akumulasi atau berturut-turut selama 2 tahun gitu ya. Itu bisa saja akumulasi gitu ya. Kalau memang sudah pernah menjabat terputus gitu ya, itu dipersilahkan, itu diakui sebagai 2 tahun, jadi tidak perlu berturut-turut gitu ya. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, jika sudah punya sertifikat pengadaan barang dan jasa, selanjutnya gimana tadi Pak? Ya, ini malah jadi keuntungan. Jika punya sertifikat pengadaan barang dan jasa, itu langsung dikonversi, nanti yang penting didaftarkan dulu. Jadi langkah pertamanya gitu ya, silakan daftarkan saja. Baik yang kurang dari 2 tahun itu yang silakan didaftarkan saja, nanti toh kami akan melakukan verifikasi data. Jadi untuk saat ini di periode ini kami mengambil kebijakan bagi Bapak dan Ibu gitu ya, silakan mendaftarkan saja terlebih dahulu di aplikasinya gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau di kantor satker, gitu ya, ini dari KPBC Bengkalis mungkin ya, PPK yang bersangkutan dalam tahap pengusulan jabatan fungsional yang lain, apakah masih bisa merangkap sebagai PPK gitu ya. Di masa peralihan ini dipersilakan masih dirangkap gitu ya, karena bukan untuk jabatan fungsional terbuka ya. Ini masih dalam tahap peralihan gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, boleh nggak PPK PPSPM menjadi admin gitu ya? Diperbolehkan ya Bapak dan Ibu akan menjadi admin gitu ya, dipersilakan. Tapi nanti fungsi verifikasi mohon diperhatikan ya, karena admin ini salah satu tugasnya adalah melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh peserta itu sendiri gitu ya. Ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi gitu ya. Jadi tadi Bapak dan Ibu ya, di periode ini langkah yang pertama dilakukan satker gitu ya. Silahkan lakukan registrasi admin satker terlebih dahulu, baik melalui registrasi bit.ly ya, atau Mas Alif bit.ly gitu ya. Kalau saya menyebutnya bit.ly gitu. bit.ly gitu yang PPK PPSPM 120 gitu ya. PPK PPSPM 120, Bapak dan Ibu mengisi di situ, kami memudahkan memantau gitu ya. Nanti kami juga akan melakukan monitoring gitu ya, terus setiap hari gitu ya. Intinya di periode ini mohon seluruh satker segera mendaftarkan admin satkernya gitu ya. Kalau yang nanti peserta gitu, sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi kapannya dilakukan penilaian kompetensi. Jadi di langkah yang pertama ini, Bapak dan Ibu kami harapkan untuk segera mendaftarkan admin satkernya gitu ya. Nanti kalau untuk penilaian kompetensi, deadline-nya kapan, penilaiannya seperti apa nanti akan kami informasikan lebih lanjut ya. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan raise hand. Kalau mau bertanya secara langsung
silakan raise hand biar saya aktifkan. Ini ada Pengadilan Agama Selat Panjang ya. Ini coba saya Ya, ada yang mau bertanya secara langsung? ya, ini ada dari Pengadilan Agama Selat Panjang. Silakan. Ini ada dari Pengadilan Agama Selat Panjang. Silakan Bapak atau Ibu bisa. Baik, terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan aplikasi ini, jadi kami itu kan belum mendapat petunjuk lebih lanjut dari eselon 1 kami terkait dengan jabatan fungsional. Nah, untuk aplikasi ini apakah tetap kami daftarkan adminnya atau kami tunggu dulu petunjuk dari eselon 1 kami? Terima kasih. Mas, terkait dengan penilaian kompetensi, ini mohon dibedakan ya. Ini berbeda dengan jabatan fungsional gitu ya. Ini kita belum menginjak ke langkah-langkah jabatan fungsional gitu ya. Kalau jabatan fungsional itu memang harus menunggu dulu penetapan formasi oleh Kemenpan RB gitu ya. Untuk penilaian kompetensi gitu ya, tetap didaftarkan Bapak dan Ibu ya, karena ini nanti akan menjadi gerbang ke jabatan fungsional. Jadi untuk sekarang silakan daftarkan gitu ya, tidak perlu memperhatikan terkait dengan jabatan fungsional ya. Jadi kami sampaikan kembali terkait dengan jabatan fungsional, kami memang harus menunggu dulu gitu, ketika formasinya belum ada, kami tidak berwenang untuk mendaftarkan gitu ya. Nah, untuk penilaian kompetensi ini kami diinstruksikan untuk tidak melihat apakah formasinya sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB atau belum. Jadi silakan diusulkan saja Ibu. Mungkin itu Ibu jawabannya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Gimana Ibu? Tidak terdengar suaranya? Ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya sampaikan kembali gitu ya, untuk penilaian kompetensi ini mohon tidak menunggu terkait penetapan formasi dari KL-nya masing-masing ya. Jadi tetap didaftarkan gitu ya. Karena ini bukan bagian nanti ini akan menjadi gerbang saja ke jabatan fungsional, tapi untuk periode ini tidak perlu menunggu penetapan formasi ya, tidak ada relevansinya dengan jabatan fungsional terbuka APBN gitu ya. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya. Boleh raise hand lagi. Mau bertanya lagi Bapak Ibu? Raise hand, silakan biar saya unmute dari sini. Terima kasih. Ya, kami menjabat kasih belum sampai 2 tahun. Apakah bisa mengikuti uji kompetensi? Tidak bisa, Pak, karena persyaratan untuk in-passing ini kan jadi mohon diingat ini periode in-passing gitu ya. Jadi periode in-passing ini untuk menghargai para pejabat PPK maupun PPSPM yang sudah menjabat minimal 2 tahun gitu ya. Jadi memang di periode yang sampai dengan Oktober ini kami memberikan penghargaan kepada Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu belum sampai 2 tahun, terutama ini ya, selaku PPK PPSPM ya Bapak Ibu ya,
kalau kami menjabat kasih gitu ya, itu kan jabatan struktural ya, bukan jabatan pengelola keuangan. Nah, kalau jabatan pengelola keuangannya memang belum kurang dari 2 tahun, nanti akan mengikuti uji kompetensi di tahapan selanjutnya, tidak di periode yang ini, di periode konversi ini gitu ya. Jadi menunggu dulu tahapan selanjutnya setelah nanti bulan Oktober. Dua tahun itu terhitungnya sampai bulan apa ya Pak Taufik? Sampai dengan hari ini aja. Kalau hari ini memang sudah 2 tahun gitu ya, kurang lebih 2 tahun, silakan diusulkan. Tapi sebenarnya saya mempersilahkan Bapak dan Ibu, walaupun kurang dari 2 tahun, kami persilakan untuk mendaftar dulu gitu ya didaftarkan oleh admin akhirnya gitu. Nanti verifikasi biar kami yang melakukannya, apakah Bapak dan Ibu kami lanjutkan untuk dilakukan uji konversi atau tidak. Jadi disilakan aja didaftarkan saja walaupun memang kurang dari 2 tahun gitu. Ya, gitu. Terhitungnya ya monggo gitu. Ya, menjadi calon PPK dan PPSPM ya di periode ya sama seperti KPPN juga ya. Itu kurang dari 2 tahun, Mbak, baru beberapa bulan, jadi nanti dia akan diikutkan di uji kompetensi setelah periode in passing ini gitu. Namun untuk memantau para PPK dan PPSPM, kami menyarankan tetap didaftarkan di aplikasi Simas Paten walaupun kurang dari 2 tahun. Saya dan Oke. Saya dari Kasih Mas Dumai sudah jadi PPK sudah hampir 3 tahun, belum pernah ikut ujian PPK. Kalau tidak lulus tesnya berarti tidak boleh lagi jadi PPK. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, ketika Bapak dan Ibu belum pernah mengikuti pelatihan gitu, nanti kami akan melakukan uji kompetensi. Ketika Bapak Ibu gagal yang pertama kali, kami masih memberikan kesempatan yang kedua gitu ya. Nah, ketika yang kedua gagal itu, ini akan menjadi pertimbangan kami untuk merekomendasikan penggantian PPK maupun PPSPM gitu. Jadi ketika Bapak dan Ibu gagal 2 kali gitu ya, ini kami akan melakukan rekomendasi penggantian PPK maupun PPSPM gitu ya. Makanya nanti kami akan tetap melakukan asistensi kepada Bapak dan Ibu, karena sampai hari ini kami juga belum mendapatkan informasi yang utuh terkait seperti apa sih uji kompetensi yang akan nanti dilakukan gitu. Jadi di tahapan ini masih tahapan pendaftaran admin satker dan tahapan pendaftaran calon peserta gitu. Jadi terkait dengan mekanisme selanjutnya ini masih belum ada informasi yang utuh. Gitu. Hanya memastikan saja kalau dari skema penilaian. Assalamualaikum dari KPU Meranti. Hanya memastikan saja Pak, kalau dari skema penilaian uji kompetensinya seandainya PPK sudah bersertifikat PPWJ dan berarti langsung dikonversi. Ya, ketika sudah memiliki sertifikat PPK atau PBJ, nanti akan dilakukan konversi secara langsung gitu ya. Bagaimana bisa lulus Pak gitu? Ya nanti dilakukan uji kompetensi dulu, nanti kami juga sama seperti sertifikasi bendara, nanti kami juga akan melakukan pendampingan kepada Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu dapat lulus gitu ya. Kalau refreshment siapa yang adakan Pak gitu ya? Karena mungkin hampir sama seperti sertifikasi bendahara, karena ini kita sedang pandemi COVID-19, jadi kami di KPPN juga belum dibuka untuk melakukan yang sifatnya konseling. Jadi kemungkinan besar akan dilakukan micro learning oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan atau kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi kami akan infokan lebih lanjut mekanisme terkait dengan refreshment-nya. Itu ya Mbak Dewi gitu ya. Jadi walaupun kantor kesehatan pelabuhan sudah diusulkan menjadi jabatan fungsional, tetap mengisi aplikasi Simas Paten ini ya Mbak Dewi gitu ya.
Oke, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan sudah kami jawab. Ini ada yang raise hand sebentar. Oh iya, silakan kalau ada yang mau raise hand. Mbak Dewi dari kantor Oh kesehatan. iya. Ya silakan Mbak Dewi. Halo. Ayo Mas Hardi, mungkin ada yang mau disampaikan Mas Hardi? Ya, terima kasih buat Taufik. Nah, ini mungkin saya sedikit kasih tambahan. Kalau untuk yang PPK, tadi kan yang menduduki jabatan 2 tahun ada yang tanya ya. Jadi untuk PPK itu ada terakhir penilaian melalui pengakuan sertifikat pelatihan profesi pengadaan barang dan jasa. Jadi untuk yang PPK yang saat ini sudah menduduki jabatan dan memiliki sertifikat pelatihan profesi pengadaan barang dan jasa, itu sudah bisa dikonversi, Mas Taufik. Jadi sepanjang dia merangkap jabatan struktural atau memiliki pengalaman PPK paling singkat 2 tahun bagi yang tidak merangkap. Jadi yang untuk di KPPN Dumai itu sudah bisa langsung konversi karena di saya walaupun baru beberapa bulan tapi saya merangkap jabatan struktural gitu. Kecuali tidak merangkap jabatan struktural baru itu syaratnya 2 tahun punya pengalaman PPK. Itu mungkin. Makasih. Ya gitu ya. Jadi tadi yang menduduki jabatan struktural ketika dia memiliki sertifikat keahlian PBJ ya rata-rata mungkin sertifikat keahlian itu mungkin baru PBJ saja ya. Kalau yang PPSPM kayaknya agak-agak jarang tuh yang sudah punya sertifikat keahlian PPSPM gitu ya. Jadi nanti akan kami lakukan konversi. Jadi kami tekankan lagi akan didaftarkan saja mau yang sudah 2 tahun maupun yang kurang dari 2 tahun. Nanti silakan didaftarkan terlebih dahulu. Nanti kami akan melakukan verifikasi gitu ya terkait dengan penilaian kompetensi ini. Gitu. Ini sedikit tambahan. Itu tadi ada Poltek Bengkalis itu menyampaikan link bit.ly yang PPK PPSPM 120 itu tidak bisa diisi. Tadi sudah saya periksa, sepertinya ada permasalahan. Nanti kami perbaiki dulu. Nanti akan kami beritahu apabila sudah bisa diakses kembali. Bapak Ibu, mungkin dicukupkan sekian ya untuk sesi pertanyaannya. Jika ada yang mau bertanya lagi, mungkin bisa disampaikan melalui WhatsApp baik ke saya, ke Mas Adit atau ke Pak Taufik, atau bisa juga melalui HCSO. Bapak Ibu mungkin setelah ini dimohon dapat mengisi post-test ya. Linknya saya share di chat atau nanti saya share melalui WhatsApp. Ya, mungkin itu untuk pertemuan kita kali ini terkait BIMTEK penilaian kompetensi PPK dan PPSPM serta mitra learning bendahara. Dari awal sampai akhir jika ada kesalahan saya mewakili pengisi acara baik Pak Taufik, Mas Adit maupun dari KPP mungkin minta maaf jika ada kesalahan dan banyak kesalahan teknisnya. Apabila ada yang kurang paham atau misalnya kurang jelas dalam materinya bisa langsung disampaikan ke saya atau ke Mas Adit boleh. Nanti juga
sudah di-share ya Bapak Ibu ya materi untuk VidCon kali ini. Kemudian sekali lagi saya ingatkan mohon untuk diisi ya Bapak Ibu post testnya. Linknya sudah di-share di grup WhatsApp juga. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi apabila ada salah-salahnya baik dari penyampaian materi, perkataan maupun dari teknis yang kurang nyaman, mungkin kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan hadirnya. Oke, ini udah ditutup. Ini saya unmute berarti ya. Ya, amin. Serius. Bentar. Serius.